Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Kaum muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk kembali bermajelis ilmu. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Minhajus Salikin. Malam ini kita membuka pasal yang baru, meskipun masih sangat terkait dengan tema besarnya, yaitu toharoh, bersuci, sekaligus wudhu. Kita akan bacakan sekaligus terangkan faslun fil mashi alal khuffaini wal jabirah. Jadi temanya hari ini berkaitan dengan hukum-hukum mengusap khuf. Khuf adalah alas kaki yang hari ini kita kenal dengan sepatu. Tapi nggak semua sepatu. Sepatu yang bentuknya menutupi kaki kita dari anggota wudhu. Anggota wudhu kaki kemarin dari mana sampai mana? Ya, yang disebut kodam dari telapak kaki total sampai mendukur itu polok. Itu batasannya. Berarti kalau ada sepatu yang bentuknya menutupi anggota wudhu kaki, itu disebut dengan khuf. Ada nggak sepatu yang nggak nutupi polok? Banyak. Berarti nggak masuk tema ini. Sendal jepit, oh ya berarti nggak masuk, ya, karena tidak menutup mata kaki. Ada yang tahu sebutan khusus sepatu yang sampai menutup mata kaki apa? Pantopel, sepatu militer itu jelas, itu nutup mata kaki. Sepatu tahan hujan, ya, nah, itu juga menutupi mata kaki. Cuma pertanyaannya, enek apa ora wong sing nganggo kuwi terus-terusan gitu loh. Sedina sewengi safar nganggo sepatu kuwi lek enek ya berarti masuk dalam hukum ini. Karena syarat disebut khuf adalah menutup kaki sampai mata kaki. Di luar itu bukan khuf dan masih berfungsi untuk dipakai. Pengen mengamalkan memakai khuf, sepatu bolong-bolong dinggo ya nggak pas juga, ya kurang pantas. Pokoknya masih normal, layak dipakai, nggak bolong-bolong, nggak jebat-jebat. Kalaupun jebat ya berarti di servis dulu, ya digawakne neng wong apa sebutannya, sol sepatu atau sejenisnya, jadi baru dipakai, ya itu nggak masalah. Wal jabirah
Jabirah adalah sesuatu yang difungsikan untuk membalut, menutup luka. Apa saja ya? Perban masuk. Apalagi tancoplas. Ya, apalagi biasanya orang dulu kalau retak atau patah tulang, nah itu sing model kaya di semen putih itu, ya itu gip, nah itu masuk juga. Ya, terkadang ada orang yang patah tangan digip dan dia harus sholat, syarat sah sholatnya punya wudhu, padahal kondisinya digip, lah bagaimana? Nah, ini insya Allah pembahasan yang terkait di malam hari ini. Fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima insya'a yauman wa lailatan lil muqimi wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafiri. Kalau ada muslimin yang menggunakan khuf, ya, menggunakan khuf dengan syarat bisyartin an yalbasahuma ala thaharah, dalam mengenakannya sudah posisi kamalul wudhu, sudah sempurna wudhunya. Berarti kalau sudah sempurna wudhunya itu wudhunya tidak dalam kondisi yang emergensi, wudhu normal senormal-normalnya. Kalau dia berhadas besar berarti sudah mandi junub atau mandi wajib atau mandi besar secara sempurna. Kalau hadas kecil berarti wudhu secara sempurna. Ini dulu catatannya. Sing penting sakwise wudhu sing bener, wudhu yang normal, kemudian dia menggunakan khuf, kemudian dia keluar rumah, entah itu safar ataupun tidak, boleh untuk tidak melepasnya. Kalau batal wudhu tanpa harus melepasnya. Untuk orang yang bermukim tidak sampai safar, batasannya 1 kali 24 jam. Kalau orang yang safar, batasannya 3 kali 24 jam. Jadi kalau orang masih solo-solo wae, nggak perlu lepas sepatu khufnya, itu bisa dipakai sedina sewengi. Tapi kalau sampai musafir berarti bisa dia gunakan tanpa melepasnya 3 hari 3 malam. Pertanyaannya hari ini adalah, lah mosok arek salat ora dicopot Ustaz? Ya. Kita flashback dulu. Zaman semono sepatu itu bagian dari harta yang langka. Sepatu khuf itu tidak semua orang punya. Jangankan di masa Nabi Muhammad, wong zamane Simbaya wae dhewe ya, masih zaman Jepang apa Londo ya arang wong sepatonan. Ya makanya ya, kadang sendale kok ontong gedang barang ya. Pertama itu, dulu yang pakai sepatu khuf itu nggak semua sahabat. Sahabat-sahabat yang punya harta sehingga mampu untuk membeli, mereka beli. Yang enggak punya khuf berarti hukum memakai khuf ya enggak berlaku bagi mereka. Lah orang duwe sing duwe kuwi sing iso nglakoni. Mungkin hari ini beda. Ya, kita bisa mungkin dengan harga-harga sepatu yang menutupi mata kaki iki lek neng lowaan paling ya 50.000 iso kena. 75.000 ya entuk loro. Mosok ya tuku siji tok.
Ya, satu pasang itu bisa. Mudah lah. Itu yang pertama, perbedaannya itu. Dan dulu ketika memakai, orang kalau sudah memakai khuf itu tidak mudah untuk melepasnya. Karena modelnya kan dijiret rono, dijiret rene tali-talinya itu. Yang kedua, masjid-masjid kaum muslimin dahulu belum karpetan, ya, belum uben, belum keramik, masih pakai pasir. Sehingga kalau ada muslimin yang pakai sepatu atau sandal sholatnya, tidak masalah. Bukan pemandangan yang aneh atau asing. Dengan syarat sepatu atau sandalnya masuk masjid bebas dari najis. Sudah diyakinkan kalau sepatunya masuk masjid, sandalnya masuk masjid, sudah diyakini bebas dari najis. Berarti sebelum masuk masjid dicek dulu, ini sepatu ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya wajib dibersihkan dulu, ya, karena akan memasuki tempat sholat kaum muslimin. Nah, hari ini rata-rata masjid yang kita tahu itu mesti wis, ya, minimal karpetan lah. Mungkin ada sebagian musola-musola di kampung lek dibuka karpetnya semenan nih, mungkin masih ada ya. Tapi rata-rata saiki wis keramik, tekel, karpet. Jadi nyaris kalau sampai ada orang yang sholat menggunakan sepatu malah aneh. Ini wong ra duwe sopan belas, masjid dinyak-nyak nganggo sepatu. Gitu kan kalau hari ini seperti itu. Makanya para ulama kemudian mengkiaskan, dianalogikan, dijadikan satu sudut persamaan khuf dengan jawrab. Apa itu jawrab? Kaos kaki. Ya, sudah. Jadi kalau jenengan wudhu di rumah secara sempurna, kemudian make kaos kaki yang normal. Ojo kaos kaki engko sing isor bolong 3, sing driji bolong 5 ya, bukan kaos kaki. Kaos kaki normal. Ya. Kanan kiri kita pakai habis wudhu, kemudian kita keluar rumah. Meskipun mesti muter-muter Solo, ketemu wayahe salat batal, kita wudhu, tidak perlu mencopot kaos kaki, bisa. Selagi kaos kakinya digunakan untuk sholat. Jangan dilepas kok pengennya wudhunya ra dicopot, pas sholatnya dicopot juga boleh. Ya, karena ini terkait. Pokoknya jangan sampai dilepas setiap waktu sholat. Kalau sampai dilepas ketika waktu sholat atau menjelang sholat, maka hukum membasuh khuf tadi sudah hilang. Semenjak dilepas sudah hilang. Tapi kalau dari awal make setelah wudhu tidak dilepas sama sekali, maka bagi orang yang mukim masih di sekitar Solo, mutar-muternya, boleh untuk tidak melepasnya sampai jatahnya 1 hari 1 malam. Tapi kalau musafir boleh tidak memakainya sampai batas 3 hari 3 malam. Mungkin ada tang lagi lewi leh buadek kambune 3 dina kaya apa. Lah aku ya urusannya liyane. Ya memang karena kita ini kapak-kapakno tinggal di daerah tropis. Jadi lembabnya, panasnya beda di daerah gurun. Daerah gurun sak panas-panasnya ngeranggawe keringet bacin. Ya, karena tidak ada lembab-lembabnya. Karena kita ini keringetnya bisa bau karena antara panas dengan lembab campur. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi syaratnya mulai difungsikan setelah apa? Kamalul wudhu.
sempurna wudunya. Umpamanya gini sekarang, orang wudu, ya ini niatnya pengen pakai khuf atau pakai kaos kaki tadi. Wudu, cuci muka, cuci tangan, ngusap kepala, telinga, terus kaki kanan. Bar kaki kanan, terus nganggo sepatu atau pakai kaos kaki sebelah kanan. Terus bersihkan kaki kiri genti. Bar pakai jawrab, kaos kaki atau khuf tadi. Bisa terhitung hukumnya atau tidak? Sudah bisa belum ini, terhitung belum? Bingung? Ya. Jadi kan wudu terakhir itu kan sikil tengen se. Kaki kanan sudah, terus nganggo kaos kaki. Ya, kemudian pakai sepatu khuf misalnya. Kan wis sikil tengen, genti sikil kiwa sing diwudoni. Kaki kiri wudu, selesai kaki kiri, kemudian pakai kaos kaki sebelah kiri dan sepatu sebelah kiri. Bisa apa enggak hukum ini dijalankan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kemarin di antara batal atau sahnya wudu al-muwalat, tertib dan berkesinambungan. Lah sikil tengen diwudoni, sikil kiwa nunggu nganggo sepatu barang ya sudah batal wudunya, sudah jeda. Padahal kemarin tidak boleh adanya jeda. Ya, kan sikil tengen bar kuwi nganggo kasut, nganggo sepatu, ya sudah jeda itu namanya. Terus genti sikil kiwa, makanya nggak boleh. Hukum ini tidak bisa dijalankan. Alasannya karena wudunya nggak benar. Pada syaratnya tadi an yalbasahuma ala taharatin. Ya, harus sebelum memakai kaos kaki atau sepatu khuf wudunya sudah benar. Nah ini wudunya belum benar. Jadi pokoknya kaki dulu kanan selesai, langsung berganti dengan kaki kiri selesai, sudah selesai wudunya. Sudah benar wudunya, baru pakai kaos kaki, pakai sepatu khufnya, baru hukum ini berjalan. Nah. An Anas marfu'an, dalilnya adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat yang tidak kurang 10 tahun membersamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih khususnya Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud itu membantu Rasul dalam hal sendal dan sepatu Nabi. Nah ini berarti kan kuat sekali ya, orang yang membersamai Rasul tahun-tahunan dalam bidang sendal dan sepatunya Nabi. Idza tawaddaa ahadukum, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian sudah wudu, wudunya sudah benar seperti kemarin, wala bisa khufaihi, kemudian memakai sepatu khufnya, falyamsah alaihima wal yusalli fihima. Maka kalau dia batal butuh wudu lagi, cukup mengusap kedua sepatu khufnya tadi, bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Padahal sing reget sepatu sing ngisor apa sing dhuwur? Sing ngisor. Tapi sing kon ngusap sebelah dhuwur. Makanya Islam itu agama di atas nas dalil, bukan hanya akal logika naluri semata. Lek di logika wong sing ngidak telek kletong lencung ya sing ngisor mesti. Tapi kenapa yang diusap yang atas? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau pas wudu ya bagian kaki nggak usah dilepas, cukup diusap atasnya,
wal yusolli fihima, kemudian sholat dengan menggunakan kedua sepatu khufnya kiwa tengen itu, nggak perlu dilepas. Maka syaratnya jangan dilepas. Kalau kita memang sekarang nggak bisa di masjid pakai sepatu, ya kaos kakinya yang jangan dilepas. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syarat telah lepasnya kaos kaki atau dua kanan kiri satu pasang khuf itu, maka batal juga hukumnya ini. Jadi pakai kaos kaki kemudian hanya sendal jepit bisa. Ya, yang penting tadi dikiaskan. Pamannya musim udan, ya musim dingin. Ya, meskipun nggak hujan tapi anginnya kadang sampai nujup balung itu, subuhan, ya pakai kaos kaki meskipun sendalan jepit. Nah, itu bisa dipakai hukum ini. Ya, nggak perlu dilepas kaos kakinya pas waktu sholat. Nah, hitungan sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang safar, itu ada 2 tafsiran dan ulama bersilang pendapat dalam hal ini. Yang pertama, dihitung dari hadas setelah suci itu, hitungannya dari situ. Yang kedua, dari wudhu setelah menggunakan hukum khuf ini. Ya, saya gambarkan luwih gamblang. Umpamanya saya mau ke Surabaya dari Solo, budal isuk lah, budal jam 10 lah. Saya sudah wudhu dulu itu tadi kan. Jam 10 saya udah pakai kaos kaki. Saya kemudian berangkat. Paling setengah jam wis ngentut itu. Berarti hadas pertama saya jam berapa itu? 10:30. Ya, kalau hitungannya pakai hadas pertama setelah wudhu kemudian memakai khuf atau kaos kaki tadi, berarti hitungan 1 kali 24 jam sampai kapan? 10:30 ngesuk. Ya, 10:30 besoknya. Ketika saya mamanya sudah sampai di Surabaya. Tapi kalau ternyata ini saya dalam perjalanan, kan harusnya duhur jam 11:30 wis duhur kan, saya bisa berwudu lagi kan, tapi saya pengennya jamak takhir, sisan gue wis teko Bungurasih atau setidaknya Jombang wae lah, asar sampai Jombang, saya pengen wudu saat itu aja. Meskipun saya batal jam 10:30, tapi saya jalan terus, ya 2:30 lagi manjing asar, baru saya wudu untuk pertama kali dalam kondisi memakai hukum kaos kaki dan khuf. Berarti dengan pendapat yang kedua, batasan saya bisa menggunakan wudu dengan hukum khuf atau kaos kaki tadi sampai besok jam berapa? 2:30. Seperti itu, ngitungnya seperti itu. Ya, bisa dihitung dari pertama kali hadas setelah wudhu secara sempurna, bisa dihitung wudhunya yang pertama sesudah memakai hukum khuf ini tadi. Apalagi setelah saya tiba di Surabaya, saya ke Darjo, mungkin ke Malang, mungkin ke, jadi musafir saya di situ. Itu bisa nggak tak lepas-lepas sampai 3 kali 24 jam. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acuan untuk melepas kaos kaki atau khuf.
wala yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau lepas khuf itu, atau tadi kita kiaskan kaos kaki itu jangan dilepas. Kalau dilepas hilang sudah hukumnya tadi. Illa min janabatin. Ya, kecuali kalian dalam kondisi junub. Kalau sudah junub berarti kan wajib mandi. Mandi tidak bisa kita gunakan kaos kaki atau khuf tadi kecuali harus melepasnya. Jadi penggunaan khuf atau kaos kaki itu harus dalam kondisi kita sebelumnya berwudu secara sempurna. Kalau sebelumnya hanya tayamum bisa? Nggak bisa. Habis tayamum, kemudian kita pakai kaos kaki atau khuf, berjalan hukumnya? Enggak. Karena tayamum itu hanya sebatas pengganti wudu saat kita tidak menemukan air atau kita tidak mampu menggunakan air tersebut. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan hukum mengusap khuf ini. Jadi satu-satunya syarat wudunya dalam kondisi sempurna sebelum memakainya. Kalau dalam perjalanan menggunakan ini junub, berarti wajib untuk kita lepaskan. Ya, sudah nggak bisa lagi kita gunakan karena kita harus mandi wajib. Di mandi wajib ada wudunya. Habis mandi wajib kita pakai lagi, nah itu enggak apa-apa. Nanti berjalan lagi, mukim 1 kali 24 jam, musafir 3 kali 24 jam. Fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin au dawa'un ala jurhin wa yadhurruhul ghusl masahahu bil ma'i fil hadatsil akbar wal asghar hatta yabra. Nah, sekarang permasalahan perban, permasalahan gips. Ya, di sini disebutkan kalau di antara anggota wudhu kita ada perban atau gip atau semisalnya disebabkan luka yang ada pada anggota wudhu kita, tangannya retak, patah, atau memang ada luka-luka yang harus ditutupi dengan itu, kaki juga, atau kepala mungkin, atau di situ ada pengobatan-pengobatan setelah diadakannya operasi dari luka-luka, wa yadhurruhul ghusl, dan kalau kita langsung terkena air akan menimbulkan madharat. Ya, bahkan ada beberapa yang dilarang terkena air. Bagaimana? Masahahu bil ma'i fil hadatsil akbari wal asghari hatta yabro. Berarti cara bersucinya baik itu ketika hadas besar, berarti kalau hadas besar gimana? Mandi. Ataupun karena hadas kecil berarti dengan berwudu, tetap diusap dengan air, dalam arti sing penting air yang basah-basah di tangan atau telapak tangan yang nggak kena perban itu dengan model tetap rata seluruh anggota wudhu. Contohnya tangan kirinya digip, ya, dari sikut sampai ugel-ugel, ya, sampai ugel-ugel, atau diperban. Kalau kena air
dilarang. Ora mungkin wudhunya kemudian dikebloi gini semua ya. Seperti kanan dikebloi ora apa-apa. Sing kiwa kan dilarang. Nah, bagaimana caranya? Diusap. Ya. Pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bedanya nyuci sama ngusap. Lek ngusap itu yang penting ada bekas teles-telese banyu. Nah, itu yang kita fungsikan. Jadi ketika kanan sudah selesai, kita butuh mengusap atau membasuh yang kiri, maka ada basah-basahnya telapak tangan kita, ya kita usap. Persis seperti kita wudhu normalnya. Ya, jadi semuanya berarti dari ugel-ugel tangan yang ini tetap kena, kemudian sampai siku. Kaki juga sama. Kalau ternyata sebagian umpamanya sing diperban kur 3 cm, sininya tok. Sininya normal. Ya, berarti yang normal yang boleh kena air ya tetap dibasahi. Sing diperban nggak boleh kena air, cukup diusap. Ya, karena yang diusap meskipun tertutup perban ini masih bagian wudhu. Ya, maka tetap harus tidak kita tinggalkan. Nggak boleh kena air, ya kita usap saja. Nggak perlu dikebloi. Kaki juga sama. Ya, jadi semuanya seperti itu. Kepala juga kalau sampai diperban, jidat ini bagian dari anggota wudhu yang nggak usah kena air, cukup diusap saja. Yang penting ya tangan ini menyentuhnya sebagai tanda kita tetap berwudu meskipun dalam kondisi ya diperlukan atau emergensi. Wasifatu mashil hufaini, cara membasuh dua khuf, an yamsah aktsara dhahirihima. Ya, yaitu caranya kalau ini bagian atas sepatu, ini bagian bawah, tinggal mengusap sebagian besar atasnya. Ini cuma diusap gini aja, sekali aja boleh sudah. Sekali kanan, sekali kiri. Ya. Ini kalau kita memang tidak dalam kondisi memerlukan, ini pembahasan jani remeh, Mas. Ini nyapa tidak? Ya kan, ada pembahasan seperti itu. Tapi masalahnya ketika difungsikan, kita berada di kondisi yang membutuhkan itu penting sekali. Ya, penting sekali. Makanya kalau kita hari ini nggak butuh itu memang. Ya, inilah kesempurnaan Islam. Dilihat dari sudut pandang ada hukum mengusap sepatu itu tadi, khuf. Kenapa? Sekarang saya mau tanya. Organ wudhu, anggota wudhu yang paling banyak membutuhkan air bagian sisi apa? Kaki paling banyak. Jenengan perhatekne itu kaum muslimin lek wudhu, mesti bagian sikil kerane sing paling banter. Bos-bos mesti bagian sikil. Ya, sing mulai cuci tangan, cuci muka, cuci tangan, kepala, telinga, itu kadang normal-normal aja. Tapi lek wis sikil itu sampai cuwos ngono. Ya, itu bayangkan organ anggota tubuh dari anggota wudhu yang paling banyak menghabiskan air itu memang kaki. Ya, karena disitulah kadang kita harus menyela-nyela jari jemari. Makanya Islam datang untuk kemudahan. Ketika safar, ketika memakai tadi khuf atau memakai kaos kaki, dan ini sangat memudahkan bagi muslimat ketika keluar rumah atau di rumah ada lelaki-lelaki yang non mahram. Enak sekali. Wudhu secara sempurna, kemudian pakai kaos kaki, sudah nanti batal tinggal wudhu, pas kakinya nggak usah dilepas kaos kakinya. Ya, untuk bisa sholat di waktu sholat berikutnya dan berikutnya. Kalau mukim berarti tadi bisa sehari semalam. Kalau safar bisa 3 hari 3 malam. Ini memudahkan sekali.
Ya, jadi kalau muslimat, saudari-saudari kita ini bisa difungsikan hampir setiap harinya, tidak apa-apa. Ini ada hukumnya masalahnya. Ya, tidak khusus bagi orang yang safar aja, enggak. Orang yang mukim aja bisa. Wa amal jabirah, adapun ketika menggunakan perban, gib atau sejenisnya, membasuhnya dengan fayam sah ala jami'iha, seluruh anggota wudu yang tertutupi umpamanya dengan gib atau perban, ya seluruhnya harus terusap. Kalau sepatu kan cuma sebagian tok, dhuwure tok, ngisore gak usah, mburine gak usah, cukup atasnya saja. Tapi kalau perban semuanya harus kita usap selagi itu anggota wudhu. Kalau bukan, ya sudah aman-aman aja. Nah, ini yang terkait dengan hukum mengusap khuf. Sakit dipahami nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang bertanya nggak? Iya, monggo. Ya berarti, ya betul ya. Kalau sebelum masang gib belum wudhu secara sempurna, berarti setiap mau sholat, ya setiap mau sholat, karena kalau gib ini kan beda dengan khuf, ya kan? Gib ini tadi beda dengan khuf. Kalau khuf atau sepatu sampai polok atau kaos kaki itu dipakai ketika syaratnya terpenuhi. Kalau gib, perban, itu arek sampai mari mesti tertutup terus itu. Ya, nggak ada kaitannya dengan sebelumnya wudhu secara sempurna atau tidak. Ya. Jadi bedanya di situ. Kalau perban mau wudhu dalam kondisi safar atau mukim, ya sama saja. Ya. Permasalahannya ketika mandi junub. Mandi junub kan harus digebyuri semua ya. Yang digib nggak boleh digebyur, nah, karena bisa jadi larangan dokter itu. Ya piye caranya ora kebloh, tapi tetap harus diusap. Nah, bagian kanan aman, gebyur kanan, kebloh kabeh kanan ndak masalah. Tapi ternyata betis kiri digib, nah, itu berarti nggak boleh basah. Yo piye carane sing liyane kebloh, yang bagian kaki kiri yang digib enggak kena air tapi tetap diusap. Ya, itu tata cara mandi besar. Ya, jadi kalau gib tadi, perban, tancoplas ya atau sejenisnya, ya itu tetap dilewati tangan sebagaimana tangan kita mengusap membasuh anggota wudhu. Ada yang lain lagi? Ada? Monggo. Tidak ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan hal ini, ya karena hukum ini hanya ada mulai di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat lainnya belum ada ini. Ya. Bahkan dulu antar nabi atau rasul beda kaum bisa beda syariat. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ketika Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berguru dengan Nabi Khidir, ya, dengan berjalan sampai bertemunya dua lautan atau majma'al bahrain, nah, itu kan Nabi Khidir gak kenal awalnya sampai Nabi Musa memperkenalkan diri. Nabi Khidir pun kemudian bertanya, apakah engkau itu Musa Bani Israel? Ya jenenge Musa itu mbiyen yo akeh wong saiki wae nek Musa
petoran, Musa jagalan, Musa palur kan bisa aja. Gitu. Makanya Nabi Khidir bertanya, Musa, kamu Musanya Bani Israel. Berarti dari sini ini dua manusia yang Allah pilih. Nabi Musa Allah pilih dengan syariat kaum Bani Israel, dan Khidir alaihissalam juga Allah pilih dengan syariat yang Allah amanahkan kepada beliau. Kalau Nabi Khidir itu umatnya Nabi Musa, kan mesti kenal. Masa dadak tekok kenalan barang ini Musa Bani Israel atau bukan? Lu aku ki nabimu ya kan? Itu menunjukkan kalau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, antar nabi bisa beda syariat, tidak masalah. Ya, itu ketetapan Allah bagi mereka dan kaumnya. Ya, jadi kalau Nabi Khidir tidak bersyariat sesuai syariatnya Nabi Musa, nggak salah Nabi Khidir. Nabi Musa beda syariatnya dengan Nabi Khidir juga nggak salah. Kenapa? Karena Allah khususkan Musa untuk Bani Israel dan Allah khususkan Khidir untuk kaumnya. Tetapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Walau anna Musa hayyan, jika sesungguhnya Musa hari ini hidup, di zaman Nabi hidup, maka niscaya Musa juga akan melaksanakan syariatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai beliau sampai hari ini, sampai akhir zaman, tidak ada lagi yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian dari manusia yang memakai mengatasnamakan muslimin juga, itu kalau ada beberapa ajaran yang menyimpang, yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beralasan ora apa-apa, aku tetap nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi aku mambengi ngimpi diajari mbek Nabi Khidir. Nah, ini ruwet lek ngene iki wis. Ya kan? Sholawatku pancen gak enek zaman Nabi. Wiridku gak enek tuntunane dari Nabi. Tapi ojo mbok salah-salahno. Iki aku entuk langsung ketemu mbek Nabi Khidir. Dadi rapopong zaman Nabi Khidir wera melu wirite dikire Nabi Musa. Enggak bisa dicontoh ini. Ya, kenapa? Karena umat sebelum itu beda syariat antar nabi maupun rasul, wajar-wajar saja. Tapi semenjak Nabi Muhammad SAW sudah nggak bisa. Nabi Isa nanti Allah turunkan, gimana subuhannya? Tetap sholat subuh 2 rakaat. Ya, duhur, asar, isya ya 4 rakaat. Maghrib tetap sholat di waktu maghrib. Nggak bisa beliau menggunakan syariat ketika beliau dulu diturunkan Injil. Beliau tetap bacanya baca apa? Al-Quran. Nggak baca lagi Injil. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa berada dalam syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan bagi umatnya, boleh tidak melepas kaos kaki, boleh tidak melepas sepatu khuf, ya silahkan. Ini bagian dari syariat Nabi. Tapi kalau beliau melarang umatnya untuk beribadah, mengkultuskan, kemudian mencari keberkahan di kuburan-kuburan orang soleh, di kuburan-kuburan orang yang dianggap wali, nah ini jelas menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika berlandaskan seperti Nabi Khidir tadi, ayatnya dipakai milladunna ilma. Ini betul-betul dari kami, kata Allah, berikan kepada Khidir ilmu. Diganti domirnya, yang nanya kami Allah jadi saya, dengan domir anai jadinya laduni. Wah, itu udah repot juga. Ya, weruh sak durunge winarah, weruh sak jerunge karah. Lah, sudah repot ini.
nggak perlu sinau langsung pinter. Bukti Nabi Musa sing goleki Nabi Khidir. Ya, masih berusaha untuk mengambil ilmu. Lagi sak penake dhewe nggak usah belajar, pokoknya langsung entuk wangsit disebut ilmu laduni. Nggak ada seperti ini. Ya, Islam tetap berjalan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.